selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap proses kehidupan umat dan membawa berkat bagi kita semua, terutama di masa pandemi COVID-19. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan ibu bapak warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan, baik di rumah dan di rumah sakit, yang sementara mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, dan lanjut usia. Bagi yang sementara bergumul dalam promosi jabatan, seleksi kedinasan calon pimpinan, tes masuk Tamtaman TNI Angkatan Darat, Bintara Polri, dan persoalan umat lainnya, kami mendukung dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program kegiatan jemaat yang berlangsung selama sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah informasi pelayanan jemaat selengkapnya. Majelis Jemaat menyampaikan kepada jemaat bahwa pada hari Minggu 15 Mei 2022, Majelis Jemaat GPM Marbali akan melaksanakan serangkaian kegiatan antara lain pembukaan tahun ajaran baru 2022-2023 untuk SMTPI dan katekisasi, pengumuman hasil kenaikan dan pindah jenjang SMTPI, penyerahan sertifikat wasmi bagi anak lulusan pendidikan SMTPI, serta akta alih status lulusan SMTPI ke pendidikan PFG selanjutnya, yaitu katekisasi. Untuk itu Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada semua jemaat yang telah menopang pelaksanaan pendidikan formal gereja di Jemaat GPM Marbali, serta meminta topangan doa bagi kita semua untuk persiapan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Sehubungan dengan kasus terkonfirmasi DBD di Dusun Marbali, maka Majelis Jemaat menyampaikan kepada semua umat agar tetap mewaspadainya dengan mengusahakan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, pemberantasan sarang nyamuk dengan 4M+, yaitu memantau jentik nyamuk di tempat penampungan air yang berpotensi bertelur, menguras atau membersihkan, menutup penampungan air yang tidak perlu, memanfaatkan atau mendaur ulang bekas barang agar tidak berserakan, dan bila perlu dibakar atau ditutup pada kolam. Jika jemaat menemui gejala awal seperti nafsu makan menurun disertai rasa lelah, demam tinggi tiba-tiba, nyeri otot dan sendi, sakit kepala disertai nyeri di bagian belakang mata, serta mual dan muntah, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis terdekat agar bisa mendapat pertolongan dan advokasi kesehatan dini. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyatakan kesediaannya untuk dilantik pada hari ini, untuk ikut serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan gereja, melalui karunia untuk memimpin dan mengarahkan pelayanan gereja, serta melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Masing-masing, Ibu Martha Joyce Kormasela dan Saudara Paulus Poler Oratmangun dalam tugas sebagai pengurus unit antar waktu dan tenaga keyboardis Jemaat Marbali. Kami ucapkan selamat menerima tugasnya, semoga hikmat Allah menjadi potensi menjalankan seluruh proses pelayanan yang berpihak pada kehidupan, sukacita, dan kasih bagi umat
pelayan gereja dan dunia. Dalam rangka persiapan pembangunan gedung gereja Sumber Hidup, maka kami terus menghimbau seluruh jemaat untuk terus membangun partisipasi aktif berkelanjutan dalam pembangunan dimaksud. Diharapkan kita semua tetap solid berdoa meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik, sehingga dapat berdampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan jemaat dalam membangun sarana prasarana peribadahan yang representatif untuk optimalisasi pelayanan jemaat Marbali sekarang dan di masa yang akan datang. Disampaikan kepada semua jemaat agar terus berpartisipasi, mendorong dan mengawasi jam belajar anak setiap waktu. Hal ini dimaksudkan sebagai cara gereja mendukung program Ayo Belajar oleh pemerintah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia dan masa depan anak-anak yang baik. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar rajin mengikuti ritual kebaktian menurut kelompok Bina Umat Yani, Kebaktian Unit, Sektor, Wadah, Kunci Usbu, Angkatan Muda, serta menghimbau orang tua mendorong partisipasi anak mengikuti kebaktian anak Yani Gereja Muda, TPI Ceria, serta giat mengikuti pendidikan formal gereja, SMTPI, dan katekisasi. Demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai, tidak mengaktifkan HP, mengalihkan ke mode silent. Kami menginformasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Kami informasikan kepada jemaat bahwa kebaktian saat ini, Minggu 8 Mei 2022, diatur sebagai berikut. Kebaktian Gereja Muda, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman, penatua GSR Wakim, pengasuh bertugas, pengasuh Pniel 3, keyboardis, penatua APD Tabela. Kebaktian dewasa jam 9 pagi, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman pendeta Nyonya JK Tutupari, penatua R Latupela, diaken Nyonya L Penaonde, kolektan unit Immanuel 1, keyboardis Chelsea Watutamata, prokantor Ibu Betty dan Susi, soundman penatua G Ibai Gajir, multimedia Bapak Eli Tatuhei, paduan suara unit Immanuel 1, penerima tamu keluarga Bapak Reviali, peserta kebaktian sektor Immanuel dan Peniel. Kebaktian dewasa jam kedua pada jam 7 malam, pelayan firman pendeta emeritus DC Somokil, penatua M Borola, diaken AF Imoliana, kolektan unit Sion 1, keyboardis Bapak Doni Watutamata, soundman penatua G Ibai Gajir, multimedia Bapak Frejon Peso 5, prokantor Ibu Joyce dan Vio, paduan suara unit Sion 1, penerima tamu keluarga Bapak Nehemia Tumiati, peserta kebaktian sektor Sion dan sektor Talita Komi. Majelis mingguan pada minggu ini pendeta F Fatimena, penatua R Latupela, dan diaken Nyonya L Penaonde, pelayan firman buka usbu penatua R Latupela. Berikut kami sampaikan informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan umat lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur, untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, serta tetap memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat sepekan. Saldo kas periode lalu Rp40.215.000. Total pendapatan per 7 Mei 2022 Rp19.029.000. Total pengeluaran per tanggal 7 Mei 2022 Rp1.875.000. Saldo kas minggu ini 8 Mei 2022 Rp57.369.000. Jemaat, setelah lonceng gereja dibunyikan 3 kali, jemaat berdiri dan menyambut prosesi para pelayan liturgi memasuki ruang kebaktian dengan menyanyikan lagu Doa Sahabat Lama nomor 136 pada baitnya yang pertama, Jam Sembayang yang Kudus. Demikianlah Warta Jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih.
Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marbali 8 Mei 2022, Majelis Jemaat GPM Marbali, Ketua Pendeta Nyonya JK Tutupari, Sekretaris Penatua Geser Wakim. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.